Ya, saya laki-laki mempunyai teman yang mengaku bahwa dirinya mempunyai ketertarikan terhadap sesama laki-laki. Dia terkadang curhat kepada saya mengenai masalah ini. Saya sebagai teman sebenarnya bingung mau beri nasihat seperti apa, karena sudah berkali-kali saya memberikan arahan atau wejangan, tapi dia tetap saja seperti itu. Dia juga pernah bilang kalau dia nggak mau nikah karena takut tidak bisa membahagiakan lahir dan batin istrinya nanti. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang teman, Bu ya? Baik, nasihat yang harus Anda lakukan, nasihat yang tidak pernah ada hentinya. Yang kedua adalah fahamkan tentang rasa takut kepada Allah. Artinya apa? Semua rasa yang dilarang itu hendaknya dilawan, bukan dituruti. Ya, Bu ya. Misalnya dia tiba-tiba ada rasa dengan laki-laki, ya jangan dituruti sampai menyentuh dan sebagainya. Jangan ada yang berkata, oh saya nggak bisa menahan. Oh, kalau nggak bisa menahan itu permasalahannya tidak takut kepada Allah. Tidak takut kepada Allah. Contoh, Anda laki-laki, saya laki-laki. Kalau ngelihat perempuan cantik misalnya, kemudian ada ketertarikan hati kita, ada syahwat karena dia perempuan, apakah langsung kita melakukannya? Kan tidak. Ini adalah makanya kadang-kadang orang yang kena penyakit semacam itu tuh seolah-olah betul-betul harus dimaafkan. Karena saya sudah pengen dengan dia, nggak bisa saya menahan. Bohong kalau nggak bisa menahan. Anda laki-laki normal lihat perempuan cantik, bangkit syahwat, bisa menahan kok karena takut kepada Allah. Sama sebetulnya, nggak ada beda. Misalnya laki-laki berdua dengan laki-laki, saya berdua dengan laki-laki, syahwat saya bangkit. Saya pengen melakukan sesuatu, Anda bisa menahan kok. Seperti halnya Anda yang normal, laki-laki normal duduk dengan perempuan kemudian bangkit syahwat, Anda bisa meninggalkannya kok. Nggak ada beda sebetulnya ini. Yang membentengi hanya satu, rasa takut kepada Allah. Kemudian kenapa kok sesama jenis ini lebih mudah, lebih susah ditahan? Permasalahannya apa? Pertama, adanya langkah. Tidak semua orang mau diajak seperti itu. Harus orang yang sama-sama punya penyakit atau kebohongan. Jadi menganggap ini kesempatan, nanti nggak ada lagi. Misalnya seorang laki-laki sudah kelainan. Sehingga kenapa? Ini masalah psikologi juga. Kenapa laki-laki yang kelainan itu kalau sudah ada laki-laki yang mau kok nggak bisa menahan? Karena apa? Dalam gambarannya memang sempit. Nggak semua orang laki-laki mau seperti ini. Ini mumpung ada. Ya kan? Ini permasalahannya. Kemudian apa? Kalau laki-laki lebih aman, nggak ada risiko hamil, nggak ada risiko ini. Jadi semakin cepat untuk dia melakukannya. Nah ini sangat mudah. Karena apa? Kalau saya berduaan nggak ada orang curiga. Karena bukan dengan perempuan. Kan saya melakukan nggak ada risiko. Nah, maka ini yang gampang terjadi. Dan naudzubillah, maka kelainan dari sini, kelainan. Hati-hati. Maka nasihatkan kepada saudara Anda, kasihanilah dia, sahabat Anda. Kalau itu terus dibiarkan akan terus naudzubillah. Kemudian kalau dia takut menikah, yang menjadikan dia bisa menikah nanti takut kepada Allah. Dan syahwat itu adalah berkala. Seperti halnya begini, mohon maaf. Dia bisa kok kalau nanti setelah dia bangkit syahwat, setelah dia menjauh dari laki-laki, kemudian setelah itu syahwatnya akan datang, dia bisa melakukan dengan perempuan. Dibalik seperti begini. Seorang laki-laki normal. Kemudian dia kalau suruh menggauli laki-laki nggak bakal mau. Tapi jika dipaksa dan dilatih, akhirnya mau. Kenapa? Itu kan semua dari berlatih. Misalnya diajar laki-laki, oh enggak begini, diajari oleh laki-laki yang kelainan. Sehingga laki-laki normal pun bisa ke bawah. Sama sebetulnya. Yang sekarang lagi kelainan dikembalikan juga bisa, kasusnya sama. Dilatih dengan perempuan yang halal istrinya. Dengan cara apa? Menjauhi yang haram. Saya tidak akan menyentuh laki-laki. Saya sebagai laki-laki, saya tidak akan menyentuh laki-laki. Saya berjanji. Berkala. Ini namanya syahwat bangkit. Di saat bangkit dialurkan kepada yang sang wanita. Istrinya. Sah. Bisa. Seperti halnya tadi. Laki-laki normal biasanya dengan istrinya yang halal. Dengan perempuan. Kemudian setelah itu sama kawannya dibisikin untuk mencoba dengan laki. Dia mengatakan nggak bisa. Perempuan laki-laki temannya mengatakan, oh coba bisa. Akhirnya dibangkitkan syahwatnya dengan macam-macam. Lalu melakukan. Bisa melakukan akhirnya. Kan banyak kejadiannya kan begitu. Semula-mula adalah pasif itu. Orang kena homo itu pasif. Mula-mula tidak ada nafsu. Bahkan mungkin dia nggak senang. Hanya karena dibayar dia melakukan mau, nerima. Tapi bersama berjalannya waktu, penasaran juga. Tiba-tiba bangkit syahwat, dicoba. Naudzubillah. Seperti itu. Sebenarnya sama bisa. Berhenti bisa. Sembuh bisa. Kami ingatkan pada saudara-saudaraku yang kena LGBT ini. Wanita dengan wanita. Anda bisa sembuh. Anda harus normal. Demi keturunan. Demi ridho Allah. Demi kebaikan. InsyaAllah. Dengar suara kami ini. Kami tidak merendahkan Anda kok.
Kalau yang ada, yang mendengar suara ini mungkin ada yang punya. Dan anda yakin itu dosa besar di hadapan Allah. Ya. Nasihatkan kepada anda semacam ini. Allah alam bisawab.